Halo, selamat jumpa lagi. Selamat datang di channel Namora Belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai variabel di CLP ya, penggunaannya bagaimana ya. Jadi yang pertama pengertian variabel dulu adalah dia sebuah nama atau pengenal ya yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai ya atau suatu data. Kemudian nantinya informasi atau data tersebut di dalam variabel itu dapat kita gunakan ya, dapat diakses ataupun dapat juga diubah atau dimanipulasi sesuai dengan keperluannya ya tentunya ya. Nah, variabel ini nilainya ini bersifat sementara ya, karena tidak disimpan di library sebagai objek. Jadi dia akan hilang ya, akan ya dihapus dari memorinya kalau program atau CLP-nya ini selesai dijalankan ya. Jadi akan di reset lagi isinya ketika kita masuk ke program lagi, isinya adalah dari awal lagi. Nah, contoh variabel ini misalkan apa ya, misalkan nomor HP ya, misalkan kita set nomor HP-nya adalah 081 sekian sekian. Nah, itu nanti juga akan dapat kita akses, kita tampilkan ataupun kita ubah atau mungkin ya dihapus dan sebagainya. Nah, itu akan bersifat sementara saja, nanti akan dihapus, akan hilang isinya ketika selesai dijalankan programnya. Untuk menggunakan variabel ini sebelumnya kita harus mendeklarasikan ya, mungkin di bahasa pemrograman lain ada yang perlu mendeklarasikan variabelnya ataupun tidak. Nah, di CLP ini, di ASP.NET ini, variabel yang akan kita gunakan itu harus didefinisikan atau dideklarasikan sebelumnya, baru nanti bisa kita gunakan. Langsung saja saya sudah siapkan contoh CLP-nya ya, yang menggunakan variabel-variabel. Saya gunakan di sini, saya sudah siapkan contohnya. Jadi pertama kita harus mendeklarasikan variabelnya. Terdiri dari parameter nama ya, nama variabelnya, kemudian tipe data variabelnya dan juga panjangnya dan juga nilai awalnya ya atau initial value-nya. Atau secara umum formatnya adalah pertama dengan DCL ya, kemudian parameter var itu berisi variabel nama ya, ini di sini contohnya adalah variabel angka 1. Penulisan variabel itu harus diawali dengan tanda dan ya, ampersand ya. Kemudian diikuti dengan parameter type atau tipe data dari variabelnya ya. Di sini ada contohnya bintang int, itu adalah tipe datanya integer atau bilangan bulat. Contoh data lainnya adalah ada char, dec, lgl, int, uint. Char itu menyatakan karakter ya, jadi alfanumerik isinya atau string. Kemudian dec, bintang dec itu adalah untuk menyatakan desimal atau bilangan pecahan ya, floating point ya. Kemudian untuk LGL, bintang LGL itu artinya tipe datanya adalah logical ya, tipenya isinya nanti kalau tidak true ya false, benar atau salah, atau 0 dan 1, 0 atau 1. Kemudian tipe data yang int ini contohnya itu adalah tipe data yang bertipe integer ya atau bilangan bulat. Kemudian tipe data bintang uint artinya unsigned integer ya, jadi integer yang tidak menggunakan tanda negatif utamanya ya, jadi dia hanya bisa menerima tipe data yang positif ya dan atau 0 ya, jadi data negatif tidak bisa digunakan di tipe data uint tapi hanya bisa digunakan di int ya, integer. Kemudian diikuti dengan parameter panjang dari datanya ya. Contohnya di sini adalah 5 digit artinya ya. Kemudian diikuti dengan parameter value yang dapat diisi dengan initial value atau nilai awalnya. Nah, ini juga tidak semuanya itu mandatory ya. Jadi kalau kita kembali ke codingannya ini, kalau kita F4, yang putih inilah yang mandatory, sisanya itu opsional ya. Jadi misalkan kalau kita kosongin pun ininya kita hapus misalkan, itu masih bisa diproses nantinya. Jadi cuman var int. Jadi int ini tipe datanya numerik dan panjangnya artinya
free ya, bukan free ya, mengikuti, bisa diisi dengan semaksimal mungkin dari tipe data integer ya. Jadi nantinya dia akan tidak diisi juga dengan nilai awalnya ya. Mungkin nanti di bagian bawah bisa di set nilai awalnya. Jadi yang ada format tadi pengisiannya tidak harus semua parameternya dilengkapi ya, hanya beberapa yang mandatory. Contoh di sini adalah nama variabelnya dan juga tipe data dari variabelnya. Nah, demikian juga contoh bawah-bawahnya ini sama ya kurang lebih. Ini yang tipe datanya char. Kemudian tipe datanya baru contoh cuma 2 ya, tapi sebenarnya bisa digunakan contoh-contoh yang lain tadi. Kemudian untuk yang string ini, yang char ini, dia bisa menampung sebanyak sampai 5.000 ya, 5.000 karakter ya. Jadi bisa gunakan panjang, nanti bisa disimpan sebanyak 5.000 karakter. Kemudian untuk yang logical pasti tadi 0 atau 1 ya. Nilai awalnya itu akan 0 kalau logical. Nah, setelah kita mendeklarasikan suatu variabel, nanti kita bisa memanipulasinya dengan menggunakan change var, var ya, atau mengganti nilai dari variabel. Contohnya di sini adalah kita mengganti nilai variabel teks ya, yang tadinya adalah isinya ini contoh sebuah teks, kemudian di CLP-nya ini diganti nilainya dengan nilai baru, yaitu ini teks baru, contohnya seperti itu ya. Kemudian dia bisa juga variabel diubah isinya dengan refer atau menggunakan nilai dari variabel yang lain. Contohnya di baris ini adalah angka 1 ini diubah isinya dengan menggunakan isi dari angka 2, variabel angka 2. Jadi contoh di sini tadi kan masih 0 ya, kalau nggak di set nilainya, maka dengan selesainya komen ini, statement ini akan didapatkan angka 1 nilainya akan sama dengan angka 2, yaitu 20. Atau mungkin dengan melakukan suatu ekspresi ya, atau rumus ya, misalkan ya. Ini ada ekspresi penjumlahan aritmetik. Jadi angka 1 nantinya setelah menyelesaikan komen ini, hasilnya adalah penjumlahan dari isi dari variabel angka 1 dan variabel angka 2. Atau juga bisa menggunakan function ya. Jadi ini ada built-in function dari AS400 ya. Ada persen SST itu menyatakan substring ya. Jadi dia akan memotong bagian stringnya mulai posisi tertentu sebanyak tertentu juga. Jadi akan memotong mulai posisi 1 sebanyak atau sepanjang 8 posisi ya, 8 karakter. Oke, kita coba, misalkan kita compile, berarti kita akan menampilkan hanya yang ini ya, yang teksnya aja ya. Jadi kita akan mengambil posisi 1 sampai dengan 8. Jadi artinya mulai posisi 1 I ini, kemudian sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti harusnya akan ditampilkan adalah ini teks ya. Kita coba compile programnya, kita simpan. Kita compile 14. Oh, ini ada yang salah nih berarti nih. Kalau ada yang salah, kita mesti cek ke spool file ya. Dengan BRK spool file. Kemudian kita cari biasanya di paling bawah dengan shift F6 ya, atau F18. Kita cek errornya di sini. Nah, paling bawah itu ada keterangannya nih. Nah, ini lengthnya nggak valid untuk variable integer ya. Oke, ini kelihatan errornya. Jadi kalau kita lihat ini dengan severity 40 error code-nya ini ya, errornya adalah length specified not valid for integer variable. Jadi panjang
yang dispesifikasikan itu tidak valid untuk tipe data integer. Ini yang pertama. Yang kedua adalah variable angka 2 is refer to but not declared. Jadi seolah-olah deklarasinya nggak berhasil nih, jadi nggak dikenal. Jadi dia merefer ke suatu variabel yang belum dideklarasikan, akan jadi error juga. Ini juga sama. Jadi masalahnya adalah di error di variabel deklarasi angka 2. Kita betulkan yang di angka 2-nya. Kita betulkan yang variabel angka 2. Kita set panjangnya sebagai default aja ya, kita nggak usah isi karena integer. Oke, kita simpan lagi, lalu kita compile lagi. Nah, ini berhasil disimpan di program CL3 di library Namora 1. Oke, kita bisa tes, kita call CL3. Nah, ini akan tampil sebagai substring dari nilai variable teks ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah contoh cara kita mendeklarasikan variabel dan juga memanipulasi atau mengubah nilai dari suatu variabel. Yang tampil ini adalah dengan function substring ya. Oke, sampai di sini dulu pengenalan mengenai variabel di CLP ini. Nanti akan saya coba lanjutkan untuk hal-hal yang lain mengenai CLP ini di video-video saya berikutnya. Terima kasih.